Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nugraha Pratama dengan NPM 2275309. Di sini akan menjelaskan paket tracer 11.9.3. Paket tracer ini ada objektif. Di pertama adalah examine the network requirement, yang kedua ada design the VLSM addressing schema, yang ketiga ada assign IP address, device, dan verifikasi connectivity. Lalu di sini ada examine network requirement. Lalu di step pertamanya ada determine of the number of subnets. Kita di sini akan diberi IP network pertama ya, default ya. Di sini ada 10.11.48.0/24. Ini adalah network default yang diberikan oleh paket tracer. Lalu di sini ada room 14 dan room 114 akan memiliki 14 host. Room 279 akan memiliki 30 host, dan room 312 akan memiliki 6 host, dan room 407 akan memiliki 60 host IP address. Lalu di sini ditanya berapa subnets yang dibutuhkan untuk topologi ini. Setelah itu kita akan step kedua dulu. Step kedua adalah determine the subnet mask information for each subnet. Kita disuruh memilih subnet dari room 114 ini, yang mana support room 114 ini akan memiliki 14 host. Lalu selanjutnya juga kita akan disuruh memilih subnet untuk room 279 yang akan memiliki 30 host. Lalu yang C juga ada, kita disuruh memilih subnet untuk room 312 yang dimana memiliki 6 host. Dan di sini ada, kita juga disuruh memilih subnet untuk room 407 yang dimana akan memiliki 60 host. Lalu juga kita di sini disuruh memilih subnet yang akan mengakomodasi IP yang antara branch 1 dan branch 2. Lalu di part kedua ada, di step pertama adalah kita akan menentukan hostnya yang dari IP default ini. Yang A ada gunakan subnet pertama untuk mengakomodasi LAN terbesar ya. Di LAN terbesar adalah di sini adalah ya, ini 60 dari switch room 407. Lalu kita akan menggunakan yang kedua dari subnet untuk LAN kedua terbesar. Ada ya dari ini room 279 yang memiliki 30 host. Lalu akan ada yang C juga, kita disuruh menggunakan LAN ketiga ini untuk yang 3 terbesar. Lalu berarti yang ini, yang room 114, yang 14 host. Lalu juga ada yang keempat untuk yang 4 terbesar atau yang terkecil maksudnya. Ini yang room 312 yang memiliki 6 host. Juga kita di E ini kita akan menggunakan yang kelima untuk subnetnya, yang untuk mengakomodasi antara branch 1 dan branch 2. Lalu di step kedua ini nanti kita akan ini tampilkan. Lalu langsung ke step ketiga dulu. Di step ketiga ada addressing schema ya, ada skema alamatnya IP yang akan kita pakai. Gunakan IP pertama untuk branch 1 dan kedua untuk link dan one link. Lalu gunakan juga IP pertama untuk branch kedua dan kedua untuk LAN link. Dan juga gunakan IP terakhir untuk IP address untuk one link. Lalu yang C ada gunakan IP kedua yang akan digunakan untuk switch. Lalu di sini gunakan IP terakhir yang akan digunakan untuk host. Sebelum kita mengkonfigurasi IP-nya, kita di sini saya sudah ada
kita akan mengisi ini dulu, addressing table-nya, dan kita juga akan mengisi subnet table-nya. Saya sudah menyiapkannya dalam bentuk Excel. Ya, di sini saya sudah menyiapkan untuk bentuk Excel. Ya, tetapi dari mana saya bisa mendapatkan semua ini? Pertama-tama kita bisa memakai bantuan IP subnet calculator ya. Kita bisa minta bantuan dari IP subnet calculator. Di IP subnet calculator ini kita bisa menentukan ya, dari networknya, hostnya, first host, last host, dan broadcast addressnya. Lalu karena kita karena perintah yang tadi yang ada di sini, ya di sini ada perintah yang tadi. Gunakan yang IP pertama untuk mengupdate LAN terbesar ya. Maka kita akan memulai dari awal dengan LAN terbesar. Nomor LAN yang dibutuhkan, host yang dibutuhkan ini adalah 60. Di sini bisa kita lihat. Di sini yang terbesar adalah host yang dibutuhkan 60 ya. LAN terbesar. Lalu kita bisa lihat lagi ke Excel ya. Karena LAN terbesar 60, kita pertama akan melihat di sini sudah saya perlihatkan. Ini ada IP defaultnya. Dan di sini LAN yang kita butuhkan adalah 60. Dan jika kita bisa menggunakan subnet 192 ini, kita bisa menggunakan subnet 192 atau /26. Di sini bisa kita lihat /26 networknya. Dan bisa kita lihat di sini first-nya, host range-nya di sini ya. Yang pertama ada dimulai dari 1, kita bisa lihat di first ini 1, dan yang terakhir ada 62. Di sini ada 62, dan broadcast address-nya ada 63. Dan aslinya di sini kenapa kita memilih yang /26 ini? Karena /26 ini memiliki total number adalah 64 IP, tapi host yang bisa dipakai adalah 62. Mengapa? Karena yang pertama untuk network, yang itu adalah 0, dan yang terakhir adalah untuk broadcast, yang mana itu adalah 63. Jadi ya host yang bisa dipakai cuma 62. Karena kita membutuhkan 60, kita akan memakai yang ini. Ini bisa dilihat. Dan yang ini juga, yang 30 ini juga kita bisa lihat juga. Kita bisa menggunakan, kita turunkan yang di sini. Bisa kita naikkan 27 ya misalnya. Habis itu kita calculate. Ya, yang 30 ini kita bisa lihat di sini. Kita membutuhkan 30 host, dan di sini juga tersedia 30 host yang menggunakan /27 ini atau subnet masnya 225.225.225.225.224. Dan kita bisa menyamakan di sini. IP awalnya yang kita bisa lihat di sini yang sama ada 64 ya. Network ada 64, lalu host range-nya awal ada 65, lalu ada 94. Kenapa kita mulai dari 64? Karena yang terakhir, yang dari pertama ini yang sudah kita pakai, yang menggunakan subnet /26 adalah 63 yang terakhir kita pakai. Maka kita network awalnya lagi akan dimulai dari yang selanjutnya, berarti 64 ini ya, IP 64 belakang ini. Lalu first ada 65 dan last ada 94.
dan broadcastnya 95. Kita bisa samakan di sini. Dan yang selanjutnya juga ada 14 ya IP yang dibutuhkan. Kita bisa naikkan lagi di sini ya, 28. Habis itu bisa kita calculate. Ya, di sini number host yang bisa kita pakai ada 14 dan itu cukup untuk kebutuhan kita. Di sini ada 14 dan kita bisa samakan lagi networknya. Di sini ada 96. Nah, ini 96 dan kita bisa samakan. Di sini ada 97 yang firstnya, IP pertama, yang host pertama bisa kita pakai. Lalu yang terakhir ada 110 dan broadcastnya adalah 111. Lalu yang di host yang kita buka ke 6, kita bisa lihat lagi dari sini. Kita calculate. Ya, di sini host yang diberikan 6 dan sesuai kebutuhan kita. Dari ini 129 dan subnetnya adalah 248 ya. Belakangnya. Habis itu kita bisa lihat 6 ini awalnya 112, kita bisa cari 112 kan karena terakhir ada 111, jadi awalnya harus 112 networknya. Kita bisa cari di sini 112. Ya, di sini ada 112 sama ya. Lalu bisa kita lihat IP awalnya 113, di sini 113 dan IP terakhirnya adalah 18 karena cuma menggunakan 6 hash ya. Lalu sama juga broadcast 19. Total ada 8, cuman karena yang awalnya dipakai network dan terakhir dipakai untuk broadcast, maka host bisa dipakai cuma 6 seperti yang atas tadi. Lalu untuk WAN ini ada, kita membutuhkan 2 host. Kita bisa coba menjadi 130. Ya, ini host yang bisa kita pakai cuma 2, berarti pas kita menggunakan 130. Lalu bisa kita lihat di sini, kita cocokkan yang 120 ya. IP 120. Ya, di sini 120 yang bisa kita pakai, hanya host yang bisa kita pakai hanya 121 dan 122 dan broadcastnya 123. Ya, bisa kita lihat di situ. Dan setelah itu kita akan bagaimana memasukkan ini ya di interface ini. Interface-nya kita, IP ini kita masukkan ke interface. Bagaimana caranya kita bisa lihat di sini di paket tracer. Di paket tracer sini ada pemberitahuan menggunakan IP address branch. Ini untuk yang pertama, dan yang kedua untuk LAN link dan WAN link. Kita bisa melihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini dari branch pertama yang Giganet 0/0. Ya, ini adalah Giganet 0/0 dan ini adalah ke arah room 114 atau suite 1 room 114 yang berisikan 14 host. Bisa kita lihat di sini. Yang berisikan 14 host adalah berawalan 96. Karena di perintah tadi kita menggunakan, karena 96 sudah dipakai kan menjadi network, kita mulai dari yang pertama berarti 97. Makin di Giganet Ethernet 0/0 yang pertama kita akan menggunakan IP 97 dengan subnetnya ada 240. Lalu di Giganet 0/1 ini
kita bisa lihat di sini Giganet 1 adalah yang ini. Ini Giganet 0/1. Lalu kita bisa lihat ini ada 30 host, lalu yang 30 host. Kita bisa lihat IP pertama adalah 65, kita bisa letakkan di sini juga ada 65. Lalu yang serial, kita bisa lihat serial arah ke sini. Ini serial. Serial itu kita menggunakan yang membutuhkan 2 host ya. One, di sini bisa kita lihat awalnya 121, maka kita letakkan 121. Lalu di branch kedua juga demikian. Giganet 0/0 dari branch 2 bisa kita lihat di sini. Ini mengarah ke 6 host. Maka kita bisa menggunakan yang 112, maka kita menggunakan 113 karena menggunakan yang pertama. Dan selanjutnya juga dengan yang Giganet 0/1 yang ini, yang dari branch 2, kita menggunakan mengarah ke 60 host, kita bisa menggunakan yang 48. Dan kita menggunakan yang pertama juga 481 karena dia 30 hostnya. Bisa kita lihat hostnya 1. Ya, karena serial yang tadi yang pertama sudah dipakai 121, kita menggunakan serial kedua yang dari branch 2 ini, yang dari branch 2 yang KB serial adalah 122. Lalu di switch room 114 yang interface VLAN 1, kita akan menggunakan yang bisa kita lihat 97. Karena kita sudah menggunakan 97, kita akan menggunakan 98 karena 97 sudah dipakai dan di perintah tadi kita disuruh menggunakan IP kedua untuk switch. Di perintah ini kita menggunakan IP kedua untuk switch, maka saya akan di sini menggunakan 98. Dan ini juga yang 65 sudah dipakai, kita menggunakan IP kedua 66. Dan ini juga yang di VLAN yang 1413 yang sudah dipakai, kita akan menggunakan IP kedua di switch dengan 114. Dan yang satunya sudah dipakai, kita menggunakan IP kedua di switch menggunakan 2. Lalu di PCA, di sini ada perintahnya menggunakan IP terakhir untuk host. Host untuk klien ya, kita bisa lihat di sini. Ini menggunakan 148 yang 240. Kita bisa lihat PCA ada di room 114 yang membutuhkan host 14 host. Di sini bisa kita lihat IP terakhir adalah 10. Kita di sini menggunakan 110. Lalu di sini ada PCB. PCB berada di room 27, room 279 yang membutuhkan 30 host, dan 30 host ini IP terakhir ada 94. Kita bisa lihat 94. Dan seterusnya di PCC dan di PCD juga menggunakan IP terakhir dari IP yang tersedia di LAN ini, yang sudah kita bagi menggunakan subnet mask. Lalu selanjutnya kita bisa mengkonfigurasikan IP ini yang sudah kita bagi. Dan pertama di sini ada konfigurasi IP addressing on the branch 1 router LAN. Kita di sini akan mengkonfigurasinya dari branch 1. Pertama masuk ke menu enable, bisa menggunakan perintah N. Lalu kita masuk menu global dengan perintah config terminal. Lalu kita akan di sini untuk mengkonfigurasikan branch 1, kita akan bisa lihat di branch 1 ini ada interface. Ini bisa kita lihat di sini. Di branch 1 ada interface Giganet 0/0. Lalu kita bisa bikin perintah int g 0
kita enter. Setelah ini kita bisa memasukkan IP di Gigahertz Internet ini dengan 10.11.48.97. Kalau kita masukkan subnetnya, di sini subnetnya ada 255.255.240. Bisa kita enter. Oh, maaf, ini kita IP DR. Ini untuk IP address, lalu di belakangnya bisa kita enter. Ini bisa kita tambah IP ADDR. Kita enter. Setelah itu no shutdown. Kita enter lagi. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan masuk ke interface Giganet 0/1. Setelah itu kita IP ADDR. Kita masukkan IP-nya 10.11.48.65. Kita masukkan subnetnya 255.255.255. Subnetnya adalah 224. Kalau kita enter, no shutdown. Kalau kita exit lagi, lalu kita bisa memberikan, kita masuk lagi ke interface serialnya. Kita masukkan IP-nya, IP ADD dengan peta IP ADDR 10.11.48.121. Kalau kita masukkan subnetnya 255.255.252. Kalau kita enter, no shutdown lagi. Kalau kita exit, bisa kita lihat dulu apakah persentase sudah menambah. Kita cek result. Ya, di sini di brand 1 semuanya sudah terchecklist. Kita bisa lanjutkan lagi. Kita mengambil perintahnya. Yang step kedua adalah konfigurasi IP addressing on room 312, dan di switch kita akan memasukkan juga default gateway-nya. Lalu kita bisa lihat di sini, kita bisa mencari room 1312. Nah, ini room 312. Kita bisa buka lagi Excel kita yang sudah ada IP. Lalu di room 1312 kita masukkan nama enable, lalu config. Lalu bisa kita lihat di sini room 312. Kita akan masukkan interface VLAN 1 ya, dengan perintah int VLAN 1. Kita akan masuk IP dengan perintah IP ADDR. Bisa kita lihat IP room 312 di sini.
kita akan memasukkan IP-nya 10 11 48 2 1 1 4. Lalu kita masuk subnetnya jadi 312 255 255 255 248. Terus di sini 248 dan 312 subnetnya. Kita enter, kita bikin no shutdown lagi, enter. Setelah itu kita exit. Di sini kita akan memberikan IP default ya dengan perintah IP default gateway. Dari IP default gateway-nya di sini bisa kita lihat dari room 312 adalah 10 11 48 113. Dan dari manakah asal default gateway ini? Default gateway ini adalah yang sudah kita setel di sini di room 3112 yang menjadikan first hostnya. Di sini bisa kita lihat, nah dari gigabyte internet ini ya. Ini akan menjadi IP defaultnya yang berasal dari router branch 2. Bisa kita masukkan default gateway dari room 312. Di sini ada 10 11 48 12 13 113. Kita enter ya. Jika sudah, bisa kita tutup ya. Sudah 80%, bisa kita cek lagi assessment itemnya ya. Di sini di room 132 semua sudah terchecklist. Lalu kita akan ke perintah selanjutnya, dan di perintah selanjutnya ada konfigurasi PCD, dan kita juga akan memasukkan default gateway-nya PCD. Bisa kita lihat di sini. Kita akan konfigurasi PCD. Di PCD ini kita akan memasukkan IP-nya 10 11 48 62. Terus subnetnya akan kita masukkan dari PCD. Dua lima lima titik 255 titik 255 titik 192. Lalu kita bisa masukkan default gateway-nya 10 titik 11 titik 48 titik 1. Lalu default gateway juga sama, berasal dari gigabyte internet di routernya yang sudah kita masukkan. Setelah itu bisa kita tutup. Bisa kita lihat persentase di sini sudah 100%. Dan bisa kita cek ini semua sudah terchecklist. Maka jika sudah selesai, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.